Seperti yang kita ketahui, kebudayaan Indonesia sangat beragam. Keragaman suku bangsa Indonesia, salah satunya adalah folklor Angling Dharma yang tersebar luas di Bojonegoro. Nama Angling Dharma sangat populer di Kabupaten Bojonegoro hingga nama wilayah ini diberi julukan Bojonegoro Bumi Angling Dharma. Terbukti dengan adanya gapura selamat datang yang berbunyi, "Selamat datang di Bojonegoro Bumi Angling Dharma." Dan nama tim kesebelasan sepak bola bernama Persibo yang dijuluki dengan Laskar Angling Dharma. Meskipun nama Angling Dharma sangat erat kaitannya dengan Bojonegoro, kebenaran kisah ini masih menjadi teka-teki. Jauh sebelum kisah Angling Dharma populer, kisah ini sudah dikenal luas pada masa kekuasaan Kerajaan Majapahit. Bojonegoro merupakan salah satu eks-wilayah kekuasaan Majapahit yang mana hal ini disebutkan dalam prasasti Adan-Adan 1301 Masehi yang ditemukan di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Prabu Angling Dharma merupakan Raja Sakti Mandraguna dari Kerajaan Malawapati. Dikisahkan dalam legenda bahwa Angling Dharma adalah putra dari Pramesti, cucu Raja Jayabaya dari Kediri. Jika ditarik ke belakang, Angling Dharma merupakan keturunan dari Mahabharata. Silsilahnya dari Jayabaya ke kakeknya Gendrayana, cucu dari Yudayana dan cicit Parikesit. Parikesit anak dari Abimanyu dan cucu dari Arjuna. Dalam legenda sosok Angling Dharma digambarkan memiliki anugerah kesaktian Aji Gineng, kesaktian paham dengan bahasa binatang. Kisah ini menjadi pembuka dalam episode pertama sinetron berjudul Angling Dharma yang disutradarai oleh Imam Tantowi. Sinetron ini banyak diminati oleh masyarakat sehingga sinetron ini tayang di stasiun TV dari tahun 2001 sampai tahun 2005. Di Jawa Timur, kisah Angling Dharma berawal dari mulut ke mulut dan menyebar secara turun-temurun. Dalam serat Angling Dharma, karya sastra karya Sujadi Pratomo, menunjukkan bahwa Angling Dharma merupakan sosok yang rupawan, baik hati, dan ramah. Adapun serat ini mendeskripsikan kelas sosial dalam tokoh cerita serta deskripsi lingkungan sekitar. Serat lain, serat Angling Dharma koleksi Sasana Pustaka Keraton Surakarta, serat Purusangkara, dan serat Pustaka Raja, menjadi tambahan kajian dari kisah Angling Dharma. Dikutip dari Historia.id, menurut Dwi Cahyono, arkeolog Universitas Negeri Malang, kisah Angling Dharma sudah muncul melalui tradisi lisan sejak pra-Majapahit. Kemungkinan kisah ini mulai ditulis pada masa Majapahit dengan judul Ari Dharma. Tetapi seiring dengan perkembangannya masyarakat lebih mengenalnya dengan Angling Dharma. Pada masa Hindu-Buddha, sastra lisan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Misalnya di Bali, kisah tokoh Angling Dharma terdapat dalam karya sastra Kidung Angling Dharma, sebuah puisi tradisional dari Bali. Masyarakat Bali lebih akrab menyebutnya dengan istilah Sekar Media. Naskah asli Kidung ini berbentuk lontar yang ditulis menggunakan huruf Bali dan berbahasa Bali Kawi. Selain itu, kisah Angling Dharma terkenal di daerah Bojonegoro, tepatnya di Desa Wotangare, Kecamatan Kalitidu. Masyarakat Kalitidu percaya bahwa Angling Dharma hidup dan tinggal di wilayah tersebut. Bagi masyarakat Bojonegoro, kisah Angling Dharma bukan hanya sebuah legenda. Mereka percaya tokoh ini nyata dan pernah menduduki wilayah ini di masa lalu. Situs Wotangare di Bojonegoro dipercaya sebagai petilasan Angling Dharma. Masyarakat setempat meyakini bahwa situs ini adalah bekas kerajaan Malawapati, kerajaan yang dikuasai oleh Angling Dharma. Secara administratif, situs Wotangare terletak di Pedukuhan Tawing, Desa Wotangare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Kepercayaan masyarakat setempat ini membuat pemerintah Kabupaten Bojonegoro berinisiatif membangun pendopo dan gerbang pintu masuk di lokasi situs yang dianggap sebagai bekas kerajaan Malawapati. Penelitian situs Wotangare pernah dilakukan oleh beberapa pihak. Tim penyusun buku sejarah Kabupaten Bojonegoro tahun 1988 menyebutkan dalam buku sejarah Kabupaten Bojonegoro, situs Wotangare disebut sebagai sisa-sisa puing-puing melawatan. Tradisi yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa sisa puing-puing adalah bekas keraton kerajaan Malawapati yang dipimpin Raja Angling Dharma. Penelitian lain, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, BPSNT, Yogyakarta tahun 2009,
menunjukkan hasil berupa informasi terkait cerita Angling Dharma dan lokasi-lokasi yang berkaitan dengan cerita tersebut. Hasil penelitian ini dibukukan dengan judul buku, Eksekutif Summari Penelusuran Jejak Petilasan Angling Dharma di Bojonegoro. Penelitian terbaru dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan data artefak di situs Wotangare, situs ini dulunya dipergunakan sebagai pemukiman yang sejaman dengan era Majapahit. Dari penelitian-penelitian terkait situs Wotangere ditemukan fakta bahwa situs itu merupakan pemukiman di era Majapahit dengan bukti data artefaktual, berupa tepian jambangan berhias dan mata uang kepeng bercorak masa Majapahit abad 14–15 Masehi. Namun, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya itu belum dapat menjawab siapakah Angling Dharma yang dianggap tokoh legendaris dan heroik masyarakat Bojonegoro. Apakah dia adalah sosok historis atau legenda semata? Bentuk visual dari kisah Angling Dharma terdapat pada relief Candi Jago. Meskipun kisah ini sudah terkenal di masyarakat, rupanya relief cerita ini baru ditemukan di Candi Jago. Akan tetapi, versi relief ini belum dapat dipastikan korelasinya dengan narasi-narasi lainnya yang berkembang di masyarakat. Hal ini berdasarkan penentuan dari Thomas M. Hunter, ahli linguistik dan Jawa kuno. Dibandingkan dengan kesamaan versi relief dengan kisah yang dikenal saat ini, kisah relief itu hanya menceritakan awal kisah Angling Dharma ketika dibuang ke hutan. Sementara itu, masih ada banyak perbedaan antara versi relief itu dengan narasi-narasi lainnya. Perbedaan paling mencolok adalah adanya dua tokoh punakawan dalam relief ini sedangkan dalam versi tertulis tidak ditemukan. Secara komprehensif, kisah Angling Dharma terdapat pada 7 panel relief Candi Jago yang dapat ditemukan di kaki candi, sisi timur laut. Selain itu, masyarakat meyakini kisah Angling Dharma tidak hanya terdapat pada relief Candi Jago. Relief Candi Miri Gambar yang terletak di Kecamatan Sumber Gempol Tulungagung juga dipercaya menceritakan kisah Angling Dharma. Hingga saat ini, kisah Angling Dharma masih belum dapat dipastikan. Keberadaan sosok Angling Dharma tokoh nyata atau fiksi masih menjadi teka-teki yang harus dicari oleh para ahli. Kabupaten Bojonegoro yang berencana menjadikan Angling Dharma sebagai ikon daerah perlu untuk mencari tahu kebenaran sosok ini agar masyarakat Bojonegoro paham dengan sejarah lokal daerahnya. Demikian kisah Prabu Angling Dharma. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.